Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wayamira, akan membawakan materi tentang proses pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengkonversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan atau diinginkan. Pemrosesan ini dilakukan dengan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan, baik secara manual maupun otomatis. Di era modern, sebagian besar pemrosesan dilakukan dengan bantuan komputer atau perangkat pengolah data, sehingga dapat dilakukan secara otomatis. Output dari pengolahan data dapat diperoleh dalam berbagai bentuk, seperti gambar, grafik, tabel, audio, dan lain sebagainya. Saat ini, teknologi terus berkembang, sehingga penyajian hasil pengolahan data dapat disajikan dengan banyak pilihan. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan insight yang impactful bagi suatu kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan di berbagai industri. Saat ini, pengolahan data digabungkan dengan keamanan data, data science, machine learning, dan teknologi canggih lainnya untuk mendapatkan hasil oleh data yang handal, akurat, dan hemat biaya. Semua bisnis, terutama bisnis yang memanfaatkan data real time, membutuhkan data center yang andal dan efisien. Data center ini menampung infrastruktur penting dan mendorong pengolahan data yang powerful agar hasilnya lebih akurat. Pengolahan data dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, proses pengolahan data manual, kedua, pemrosesan data mekanik, ketiga, pengolahan data mekanik, dan keempat adalah tools pengolahan data. Pengolahan data juga dibagi menjadi tiga proses. Yang pertama, input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input atau input device. Kedua, processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan data yang sudah dilakukan oleh alat pemrosesan atau processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Dan ketiga, output. Tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Sekianlah dari materi yang saya bawakan, dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Selanjutnya kita ke materi peralatan kerja dengan Word. Di sini saya atas nama Sylvia Wulandari dengan standbook F1A12138 akan memaparkan materi tersebut. Kita ke bagian poin yang pertama, yaitu bagian-bagian dari peralatan kerja Word yang terdiri dari yang pertama title bar, yang kedua menu bar, yang ketiga toolbar, yang keempat ruler atau mistar, yang kelima scroll bar, yang keenam status bar, dan yang terakhir kursor. Selanjutnya kita ke materi desktop publishing, di mana desktop publishing ini adalah penggunaan komputer dan software untuk membuat tampilan visual dari ide dan informasi. Desktop publishing mengacu pada proses penggunaan komputer untuk menghasilkan dokumen-dokumen seperti newsletter, brosur, buku, dan publikasi lain yang pernah dibuat secara manual dengan menggunakan berbagai teknik non-komputer bersama dengan mesin besar, fototipe setting kompleks. Desktop publishing juga dikenal sebagai DTP, menggabungkan sebuah komputer pribadi dan single layout halaman perangkat lunak untuk membuat publikasi dokumen pada komputer, baik untuk penerbitan skala besar atau kecil, skala lokal, multifungsi, peripheral, output, dan distribusi. Contoh umum dari software desktop publishing yaitu yang pertama Adobe FrameMaker, yang kedua Adobe PageMaker, yang ketiga CorelDRAW, yang keempat Microsoft Publisher, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai alat pengelolaan masa depan. Perkembangan teknologi dan perubahan waktu membawa banyak perubahan bagi manusia, baik dari sisi positif maupun negatif. Secara tidak langsung, dengan adanya teknologi, manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari menjadi lebih produktif, baik dari penggunaan internet, teknologi, ataupun hal lainnya. Istilah kata teknologi mulai menonjol pada abad ke-20 karena sebelumnya kata teknologi atau teknologi belum lazim digunakan. Pengertian dari teknologi berubah ketika Thorstein Veblen menerjemahkan gagasan dari konsep kata Jerman teknik menjadi teknologi.
Secara umum, teknologi didefinisikan sebagai entitas, benda, maupun bukan berupa benda yang diciptakan secara terpadu melalui pemikiran dan perbuatan sehingga mencapai suatu nilai. Teknologi merupakan sebuah bentuk implementasi dari berbagai bidang keilmuan seperti matematika, sains, seni, dan bidang lainnya sehingga dapat dipandang sebagai suatu alat bantu untuk mengubah kebiasaan hidup pada manusia. Teknologi dapat menghasilkan berbagai metode baru yang sangat efektif dalam aktivitas manusia sehari-hari seperti bercocok tanam, membuat pakaian, ataupun dalam bidang konstruksi seperti membuat bangunan. Perkembangan zaman, khususnya terhadap teknologi, juga harus dapat diseimbangi dengan cara hidup manusia. Maka dari itu, manusia harus dapat beradaptasi baik dari gaya hidup maupun dalam hal menempati tempat tinggal. Kehidupan manusia akan bertambah dengan kewajiban memproduksi makanannya sendiri, walaupun dalam skala yang kecil, sehingga dapat membantu produksi pasangan yang dibutuhkan nantinya. Selanjutnya adalah spreadsheet. Spreadsheet merupakan istilah yang umum untuk dibahas di era teknologi saat ini. Spreadsheet memiliki arti yaitu prosesor angka. Pengertian spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Di kolom sendiri, spreadsheet berisi tabel yang berisi kolom dan baris. Fungsi spreadsheet untuk memuat laporan keuangan penjualan, pembelian, menghitung formula, membuat tabel lembar kerja, dan banyak lagi. Spreadsheet sangat berbeda dari database. Spreadsheet tidak menawarkan query atau untuk basis data dan juga untuk menyediakan item data dan struktur data yang dapat dibeli sebagai basis data. Jadi inilah yang menyebabkan spreadsheet berbeda dari basis data. Statistik dan data analisis. Pengertian statistik. Kata statistik bukan merupakan kata dari bahasa Indonesia asli. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, kata bahasa Inggris, atau kata stat, bahasa Belanda, dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka, data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif. Bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif tidak lagi disebut sebagai statistik. Kata statistik bisa juga digunakan untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal. Ukuran ini didapat berdasarkan perhitungan menggunakan kumpulan sebagian data yang diambil dari keseluruhan tentang persoalan tersebut, misalnya persen dan rata-rata. Pengertian analisis data menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1975, Patton pada tahun 1980, dan Lexi Jomolong pada tahun 2000. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Menurut Lexi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisa data ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu analisa yang menggunakan alat bersifat kuantitatif, di mana alat yang digunakan berupa model-model, contohnya matematika, dengan hasil yang disajikan berupa angka-angka yang kemudian diuraikan atau dijelaskan atau diinterpretasikan dalam suatu uraian. Sedangkan kualitatif yaitu terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.
software statistik. Software analisis statistik adalah software yang mampu mengintegrasikan, menganalisis, dan menafsirkan sejumlah besar data. Dalam kerangka kerja statistik ini, dapat menerapkan beberapa uji statistik dan mengategorikan data untuk menemukan informasi yang unik. Dalam memudahkan kita mengolah data dengan analisa statistika, kita dapat menggunakan berbagai macam alat bantu atau software. Adapun software statistika yang dapat digunakan sangatlah banyak, namun tidak semuanya memiliki keakuratan yang baik. Contoh software statistik 1, SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sebenarnya sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dan ilmu sosial. Yang kedua, Minitab. Minitab yaitu program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab menggabungkan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. 8. Visualisasi ilmiah. Visualisasi data secara dekat berkaitan dengan grafik informasi, visualisasi informasi, visualisasi ilmiah, eksplorasi analisis data, dan grafik statistis. Pada milenia baru, visualisasi data telah menjadi wilayah penelitian, pengajaran, dan pengembangan yang aktif. Menurut POS, visualisasi data telah menyatukan visualisasi informasi dan ilmiah. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih, seperti tabel dan grafik. Visualisasi yang efektif membantu pengguna dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan bukti. Ia membuat data yang kompleks bisa diakses, dipahami, dan berguna. Oke, baik, saya atas nama Thomas Narung dengan NIM F1A1210062. Jadi saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan visualisasi ilmiah. Jadi di sini dijelaskan bahwa visualisasi data adalah seni dan sains. Laju di mana data dikeluarkan telah meningkat, dipicu oleh meningkatnya ekonomi berbasis informasi. Data yang dibuat oleh aktivitas internet dan sejumlah sensor yang makin bertambah dalam lingkungan, seperti satelit dan kamera jalan, disebut sebagai big data. Pemrosesan, analisis, dan mengkomunikasikan data tersebut menciptakan berbagai tantangan analisis bagi visualisasi data. Bidang ilmu data dan pelakunya yang disebut ilmuwan data telah muncul untuk membantu mengatasi tantangan tersebut. Nah, kemudian di situ ada bagian tentang perhitungan risiko. Jadi perhitungan risiko itu di situ dijelaskan bahaya yang mempunyai potensi dan kemungkinan menimbulkan dampak atau kerugian, baik dampak kesehatan maupun yang lainnya. Biasanya dihubungkan dengan risiko (RISK). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu dampak atau konsekuensi. Kemudian risks atau sama dengan probability X consequences. Di situ dijelaskan bahwa pada saat membahas tentang pengertian bahaya, kita telah mengetahui bahwa dampak atau konsekuensi hanya akan terjadi bila ada bahaya dan kontak atau exposure antara manusia dengan peralatan ataupun material yang terlibat
dalam suatu interaksi yang kita sebut sebagai pekerjaan sistem kerja. Oleh karena itu, dampak atau konsekuensi dapat diartikan sebagai akibat dari terjadinya kontak atau exposure antara bahaya atau hazard dengan manusia, atau sama dengan konsekuensi sama dengan exposure x hazard. Dengan demikian, hubungan antaranya bahaya risiko dapat dilihat pada rumus sebagai berikut. Nah, RISK sama dengan probability x exposure x hazard. Setelah kita mengenali bahaya dan risiko yang ada, maka risiko yang ada ini perlu kita cari dan tingkatnya dengan menggunakan analisis risiko atau risk assessment. Analisis risiko pada prinsipnya menghitung beberapa besar kemungkinan atau probability terjadinya exposure atau kontak terhadap bahaya atau hazard dan seberapa besar derajat konsekuensi yang akan terjadi. Analisis risiko dapat dilakukan dengan metode kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Setelah didapatkan tingkat probabilitas dan derajat konsekuensi, maka tingkat risiko dapat dihitung dengan melakukan perkalian dari dua variabel tersebut. Nah, di situ ada metode pengelolaan risiko. Jadi yang pertama itu ada identifikasi. Kemudian yang kedua ada analisis dan evaluasi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian. Dan yang terakhir atau yang keempat itu pemantauan. Jadi sekian saja dari saya.